Bapak lu juga tapi kan kalah mulu kayaknya. Makanya miskin. Udah 2 tahun dikasih kaya, miskin lagi. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solihun yang tentunya sudah sit and relax ya. Mudah-mudahan Anda juga sudah sit and relax. Kalau masih standing silakan sit dulu. Kalau belum relax silakan relax dulu. Karena kita akan ngobrol dengan orang yang juga relax banget. Dan dia saking relaxnya, bahasa relaxnya dia itu menjadi ciri khasnya dia ya. Sudah tahu pastinya saya bakal ngobrol sama siapa. Tapi saya bacakan dulu Wikipedia. Gofar Hilman, lahir di Jakarta 26 April 83. Penyiar radio, MC, presenter, pengusaha, pernah main di beberapa film. Anak pang, penuh tato. Ini sih nggak usah dibacain, orang udah tahu ya, nggak perlu Wikipedia. Nggak perlu Wikipedia lah buat tato dia, buat tahu dia penuh tato ya. Pernah jadi PNS walaupun cuma sebentar saja. Saudara-saudara, sebelum saya panggil, saya bacakan dulu 3 statements. Nanti saya tanya kepada dia apakah benar atau tidak 3 statements yang saya bacakan ini. Yang pertama, Gofar Hilman dulunya jualan kresek. Pak. Hingga saat ini Gofar Hilman pernah pacaran dengan 100 orang lebih. Luar biasa, padahal mukanya biasa aja. Gofar Hilman bisa jadi PNS karena bantuan orang dalam. Oke, saudara-saudara, mari kita sambut Gofar Hilman. Tuh ya. Gila. Abdul Gofar Hilman. Wikipedia namanya. Wikipedia, Nora ya. Baru gue mau bilang. Gue udah tahu kok. Tapi kan gue kompromi. Iya betul. Iya karena harus. Kita namanya teamwork. Ego kita sama ego klien harus ditebun di jalan tengah. Betul. Yang penting ikhlas. Iya benar. Dan sadar bahwa itu Nora. Itu ide siapa ya? Idenya nggak tahu tuh. Itu siapa Wikipedia? Dari Nansui ya? Oh ya, dari Nansui. Nansui ini dia memang penulis sketsa di Trans TV. Oh. Jadi memang selera humornya ya begitu. Oh dia yang nulis ini. Dia yang konsep ini nih yang nggak gitu juga kali yang gitu ya. Gitu. Oh jangan. Nah itu dia. Ya. Oh iya. Itu otaknya sama dengan penemu Wikipedia. Jadi ya memang ya begitu gayanya ya. Iya. Kita harus toleran lah. Iya tapi kan nggak apa-apa, bagus itu. Catchy gitu, ear catchy gitu. Betul. Pedileh. Iya. Pedia dan pedileh gitu. Betul. jadi nih kemarin gue nonton yang Surya Adit akhirnya dipertemukan kembali. Betul. Iya, cuma di sini mereka mau. Gila. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Mereka nggak pernah mau ditemuin loh. Iya, karena hubungan lu dengan Surya baik-baik aja nggak? Siapa? Lu. Sama Surya baik, sama Adit juga baik. Soalnya Surya kan terkenal tidak baik, dia setiap partner dia kan ditinggalin. Molan ditinggalin. Kalau menemukan kenyamanan baru ya. Iya, Adit ditinggalin. Iya. Siap-siap aja, gue masih tahu aja. Iya, makanya gue gak mau akrab-akrab banget aja. Iya. Karena biar gak sakit hati. Iya, profesional kerja aja. Oke, kita konfirmasi 3 statements-nya dulu ya. Pernah Gofar Hilman dulunya jualan kresek? Pernah waktu kelas 3, waktu gak bisa bayaran. Kelas 3 apa? SMA. Padahal SMA lu bergengsi ya? SMA 3 Teladan. Iya, SMA 3 Jakarta. Iya. Cuma kayaknya gue yang paling miskin di situ. Kenapa lu bisa masuk SMA 3 Jakarta? Karena dekat rumah. Oh, rayon. Enggak sih, sesimpel gak mau ada ongkos kalau lapar tinggal makan. Jadi nih rumah gue nih, SMA 3 nih ya. Mungkin sekitar 500 meter lah, 200 meter lah. Oh, lu tuh akamsi ya? Akamsi. Jadi anak-anak SMA 3 takut dong sama lu? Agak lumayan sih. Karena ini mah anak kampung sini. Yang pasti jadi base camp kalau pagi. Karena deket. Deket banget. Mereka mau ngopi sama ngerokok rumah gua. Oh ini rumah yang bebas banget itu. Bebas banget.
Dan terus lu nggak bisa bayaran umur, kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 Kan SMA. Udah mau lulus. Iya, cuman ada beberapa yang gak bisa bayaran 3 bulan gitu. Karena apa orang tua lu? Ya karena emang miskin aja. Padahal di Jakarta loh. Iya. Itu kan tengah kota. Iya, terus akhirnya di sholat Jumat nih, jualan kresek nih. Kan kalau kita lihat masjid kan dimonopoli ya, kalau penitipan sendal ya. Iya. Udah penuh pasti, kalau udah penuh tuh paksain. Kayaknya gak apa-apa, terus gue nanya kan dulu sama guru ngaji gue. Boleh gak sih kalau misal alas kaki kita bawa gitu? Gak apa-apa asal bersih dibungkus. Aha. Peluang bisnis. Iya, gak ada nih. Orang buka usaha penitipan sendal. Iya. Gue jual-jualan plastik. Laku banget. Habis. Untungnya berapa? Sekali jualan itu bisa 60.000, 70.000. Seminggu sekali lu punya duit 70.000. Iya. Terus kan saat itu kan uang sekolah 45.000. Akhirnya dipakai bayaran? Enggak juga sih. Tapi setidaknya gue udah pernah tahu peluang gitu. Iya. Tapi kenapa? Kan lu niatnya mau bayaran. Kenapa nggak dipakai bayaran? Lu pakai apa? Ya pakai buat teman-teman kayak nongkrong gitu kan. Terus ngeband gitu, latihan. Gue yang bayar. Wih, padahal miskin. Tapi royal. Gak apa-apa miskin asal royal. Gitu. Zaman dulu ya. Mereka tahu nggak lu miskin? Lumayan sih. Lumayan, soalnya kan teman-teman deket gue semua. Gitu. Berarti mereka lebih miskin lagi? Bukan masalah miskin, mereka pelit. Akhirnya gue gitu. Kan harusnya mereka nggak enak dong, anjir kita dibayarin sama yang paling miskin. Iya, aduh. Apa kata orang-orang GN otak gitu kan. Takutnya kan gitu. Tapi enggak sih, gue yang penting saat itu tuh, yang penting teman-teman gue seneng. Iya. Akhirnya bayaran lu gimana? Ya cari kerjaan lagi. Ngapain? Macem-macem lah. Kayak misalnya, dulu tuh gue ada yang panggung-panggungan 17-an gitu. Gue ikutan. Jadi apa? Jadi yang kru-kruan. Kru-kruan. Dan enaknya tuh ada di Setiabudi. Enggak 17-an doang, jadi ada sering panggung. Gitu, dan sekitarnya. Jadi kayak kru-kruan dibayar lumayan gitu. Terus ada dulu yang namanya review, bukan review ya, interview gitu, tapi kita dibayar. Gimana? Nih, misalnya ada produk nih, survei gitu kan. Oh. Iya, terus kita dibayar nih. Dan gue menjadi beberapa orang gitu, karakter dengan nama yang berbeda. Sekali, misalnya interview 150.000, kali 10, 1,5. Enggak, itu interview gimana misalnya mereka datang, pura-pura lu sebagai ini. Lu tau gak sih survei-survei gitu yang ada lembaga ya, gue gak tahu ya apakah masih sama sistemnya apa enggak ya. Dulu sih kayak lu nyari 200 orang, jadi ada agennya gitu. Mereka tuh mencari, lu ada teman-teman lu gak yang mau diinterview, dia ngomong apa aja terserah. Oh. Kayak gitu. Terus lu memerankan 10 karakter? 10 karakter. Saya jadi ragu statistik Indonesia ya. Kredibilitas. Survei. Tapi itu dulu, mungkin sekarang udah berubah ya. Ya mungkin sekarang satu orang jadi 20. Iya. Lebih hemat. Tapi lu lulus? Lulus. Oh, lulus. Dengan segala macam biaya yang susah itu? Iya. Gue lulus. Dengan nilai yang lumayan bagus lah. Iya. Berapa? Tapi gue tuh terakhir dulu masih rapot 1 bulan ya. Per 3 bulan sekali ada tes gitu kan. Merahnya paling yang hitam cuma 2 lah, sisanya merah gitu. Tapi kelas 1 gue ranking terus, akademis bagus lah dari SMP ke kelas 1 gitu kan. Terus? Nah sejak mengenal cinta. Nyalahin cinta. Gak. Emang demen main aja. Iya. Jadi tuh gue emang di sekolah tuh emang jarang mandi. Bukan jarang, mungkin seminggu 2 kali lah mandi lah. Kenapa? Karena balik malam, tidur pakai baju seragam. Besoknya tinggal jalan. Sungguh efektif dan efisien ya. Terus lu kagak gatel? Enggak sih. Kayak seru aja gitu kayak. Apa ya? Buang-buang waktu tau gak mandi. Mandi kan paling 10 menit. Lu pernah ngerasain gak mandi terus ngos-ngosan? Enggak. Abis mandi tuh gue selalu ngos-ngosan kayak. Jantung lu bermasalah gitu. Kali. Jantung lu bermasalah kayak sejak dini. Gitu. Terus kayak gerakan keramas apalah gitu kayak capek. Karena lu buru-buru kali mandinya. Iya kali. Gue tuh mandi cepet soalnya. Seberapa cepet? 6 menit kali, 5 menit. Anjir 5 menit, ya pantesan ngosong-ngosong kali. Iya kali ya. Lu berapa menit Bang?
Ya nggak pernah ngitung sih, tapi kayaknya nggak 6 menit juga. Pasti lu pernah ngitung. Lu timerin gak? Kagak. Masa? Kagak. Lu kan pasti kan tahu harus apa ya? Kayak lu pengen tahu soal diri lu sendiri gitu leh. Lu pasti gitu. Gua mah santai orangnya. Oh, mandi lama? Enggak. Lu juga mandi kan harus pagi kan? Harus keluar rumah harus mandi kan lu? Iya. Gue nggak bisa gue. Kenapa? Ini sekarang belum mandi ntar malam. Kok aneh sih? Karena menurut gue tuh mandi pagi tuh kayak lemes. Justru jadi seger. Enggak leh. Lu kenapa lemas mulu? Mungkin karena nggak pernah mandi pagi. Gue udah nyoba. Cuma bukan gue jalannya nggak di situ kayak. Oh. Gue kayak jalannya mandi malam gitu. Enak lah habis mandi malam. Lu mandi malam mandi lagi gak? Mandi. Kalau ya zaman corona gue mandi lagi malam. Kalau sebelum corona gue nggak pernah mandi malam. Gue mandi sekali doang pagi. Nah, berarti kalau gue lebih mentingkan ketika gue tidur, ketika gue lagi ada me time gue harus bersih gitu. Kalau ketemu cuci muka juga bersih, cuci muka, sikat gigi, ganti baju, ganti celana, cebok. Bener juga ya, gitu aja deh. Emang lu males aja sih. Nah, itu jalan Kresek berapa lama? Kelas 3 doang, cuma 4 kali sholat Jumat lah. Oh, setelah itu kenapa berhenti? Karena gue dimarahin sama penjaga masjidnya. Oh, mengambil bisnis dia? Iya, dengan alasan kamu jualan tapi gak sholat gitu. Gitu. Harusnya, kok kamu tahu saya gak sholat, berarti kamu juga gak sholat toh? Benar juga. Iya kan? Benar juga. Iya kan? Orang yang tahu orang gak sholat berarti gak sholat juga. Benar juga, katanya gini, kalau jualan di sini harus dengan seizin masjid. Minggu kedua gue izin, katanya. Gak apa-apa, makanya gue lakuin. Nah, tapi kan penitip sendal kan di monopoli. Itu yang gak gue terima. Harus bilang, kita kan kalau ini harus seizin Allah. Iya bener juga ya. Gue bilang, penitipan sendal ini gak boleh diprivatisasi. Oh, serius banget. Kata dia, gue juga penghasilan seminggu sekali. Dia seminggu sekali dapat duitnya. Ternyata dia mah bukan cuma satu yang harus dibiayain, banyak. Banyak ternyata. Kalau gue kan buat bayaran doang. Besoknya dia jualan kresek enggak ya gitu? Enggak, makanya. Mungkin dia sakit hati. Ada cara yang lebih simpel. Enggak. Cara lebih simpel, tanggung jawab gak gede leh. Oh iya, kasihin aja. Iya. Lo kalau misalnya sendal hilang kan lo bisa lain. Iya, nggak harus bikin nomor-nomor. Belum lagi nomornya, nomor berapa nih? Lo bayangin, satu kotak itu, satu nomor, itu bisa 4 sepatu, 4 sendal. Iya. Jadi 4 nomor tuh kembar. Nah ini 4 nomor yang mana nih? Yang mana nih? Kamu yang mana, atas bawah? Nah kalau lo tiba milih yang bagus, masih ada kemungkinan. Makanya kan gue meminimalisir ke apa ya, resiko. Berarti itu pertama kali lu nyari duit? Dulu jualan kartu basket gue. Oh iya. Nyari untungnya dari mana kartu basket? Kartu basket beli pakan nih, yang bagus-bagus gue sisain. Dimahalin. Dengan alasan collector choice. Wow. Jiwa menggoreng sudah ada sejak dini ya. SMP. Jadi pertama kali nyari duit sendiri dari kartu basket? Iya. Lu tau gak ini sih kartu remi bokep? Iya tahu. Iya, belinya kan berapa? Jualnya ecer itu untungnya bisa 3 kali lipat loh. Oh, lu jual per gambar? Per gambar. Waktu SMP per gambar 500 perak. Ngambil 3 kurang, ngambil 4 kurang gitu. Jadi entrepreneur dari dulu ternyata ya. Iya. Di ecer tuh ternyata lumayan 3 kali lipat harganya. Beli di Senen. Gila. Bagus ya, dari pertama jualan kartu bokep sampai ke menolong orang ibadah. Sungguh. Kan harus seimbang lah ya. Iya, variatif. Harus seimbang. Benar-benar. Memang dari dulu jiwa bisnis sudah begitu lebar ya. Betul. Kemana-mana. Nanti ada kesempatan di situ masuk. Statement berikutnya. Gofar Hilman sampai saat ini pernah pacaran dengan 100 orang lebih. Gak tahu sih gue. Lebih? Enggak, jadi gini, mungkin dapat bahannya gini kali. Gue pernah bilang lah. Dulu kan ya masih katro-katronya lah ya. Yang tiap lo habis melakukan hubungan yang dewasa terus lu ingat-ingat dan lu catet gitu kan. Masih katro lah dulu. Ya. Terus gue ada kayak target gitu, umur 21 harus sama 100 orang. Tercapai? Tercapai. Itu mungkin dari situ kali. Enggak sakit loh? Enggak lah. Enggak sampai bernanah? Pernah kecerai sekali. Abis itu udah kapok. Sekali doang kecelele. Kecelenya karena apa? Ya karena ada orang yang kita yakin nggak apa-apa, tiba-tiba apa-apa gitu. Ternyata track record tuh nggak mempengaruhi.
Enggak kok, aku baru sekali gitu. Oh, ternyata kepatil. Statement berikutnya, Gofar Hilman bisa jadi PNS karena bantuan orang dalam. Betul. Gimana ceritanya? Jadi tahun 2003 kan gue kerja formal. Sampai 2008. Jadi tuh kayak, masuk-masukin barang ke instansi pemerintah lah. Oh, orang vendor gitu ya pasti? Betul. Kan kalau misalnya negara kan gak boleh belanja sendiri kan, mesti ada pihak ketiga gitu. Makanya ada sistem tender lelang gitu lah ya. Nah gue masukin tuh barang-barang, kayak apa, cetakan, apa yang dia butuh lah, ya apa lo mau gue ada istilahnya. Terus karena semakin dekat, udah gitu ada om gue yang di situ juga, salah satunya akhirnya dikenalin lah kepada seorang yang memberikan wewenang untuk menjadi seorang PNS. Gitu. Saat itu tuh 3 bulan gak diambil-ambil gajinya. Karena pas udah jadi ya, karena pas udah nyemplung bukan gue nih gitu lah. 3 bulan tapi lu pakai baju gue gak pernah masuk tuh cuma 2 hari dan aneh. Anehnya? Kayak bukan gue gitu. Lu dulu kenapa ngambil itu? Maksudnya ngambil tawaran itu? Karena gue pikir duit kali ya lebih konstan ya. Adek gue bisa kuliah dengan tenang gitu-gitu. Memikirkan keluarga. Betul, makan mereka tuh oke lah, ada gaji yang konstan tiap bulannya gitu. Ternyata enggak lagi. Itu 2000 berapa berarti? 2008. 3 bulan doang? 3 bulan dan sampai orang-orang tuh, ada saudara gue juga yang kerja di sana juga. Ini nama lo dipanggil, kayaknya nih Gofar gak pernah datang di TU gitu kan untuk gajian. Kok gak pernah ada sih orangnya gitu. Tapi bayar? Apa? Masuknya? Enggak. Orang dalam, kenal. Karena akrab banget kan 2003. Jadi gue pernah ada masalah lah suatu hari kan. Soal pengiriman barang. Akhirnya gue entah kenapa meminta bantuan sama petinggi di sana dan mereka baik lo dibantuin. Akhirnya jadi deket. Jadi nggak perlu nyogok, nggak perlu apa, atau diangkat aja? Enggak. Udah ada SK gitu, SK PNS? Nah itulah yang belum gue dapat. Cuma udah dapat nama segala macam, udah ada di semuanya, absen segala macam. SK-nya belum dapat, karena kan mesti ada berapa. Iya harus nunggu ini dulu kan, apa itu berarti lu CPNS ya? CPNS. Berarti CPNS. Iya kalau lu tinggal nunggu apa sih perajab segala macam, nanti dilantik jadi PNS. Betul. Tapi udah dapat seragam. Yang mana pakai tangan panjang. Ada foto lu pakai itu nggak? Gak ada, gue malu. Tapi itu kan demi keluarga kan dulu. Ya. Enggak, yang bikin lu malu apanya? Apa ya, kayak gue tuh kepengennya jadi enak kali ya, jadi penyiar gitu kan, MC gitu-gitu. Dari dulu emang begitu? Emang pengen, kan dulu kan MC gig yang gak dibayar. Dibayar pun pakai anggur. Udah gitu minumnya rame-rame sama panitia. Gitu kan, jadi kayak bisa gak ya kayak MC, kayak siaran gitu, dapat uang gitu yang enak gitu. Pertama kali MC di gig gitu tahun 2003. Di acara Pangpangan? Pangpangan. Itu di Miracle tuh daerah di Ciledug. Ya ada di kebon, ada gig. Di kebon? Yang manggung tuh bukan suara rundown, yang udah lengkap. Udah lengkap, manggung. Udah lengkap belum? Vokalisnya lagi ngerokok dulu, yaudah ntar aja. Yang udah lengkap siapa ya gitu? Kagak ada rundown. Kenapa lu yang jadi MC? Karena ketika gue nongkrong, mereka, ya gue tuh kayak selalu ngelit pembicaraan. Terus icebreaker lah, kayak kata mereka. Jadi MC bisa kali ya gitu. Oh masa, ya udah deh coba aja, buat seru-seruan doang. Ya udah. Apa nama acaranya tuh? Aduh lupa gue. Itu lumayan tuh di belakang. Di belakang deket Seskoal yang ada di Delman itu sebelah kiri itu dulu masih kebon banget. Nah di situ tuh kebon. Milih kebon juga karena gak bayar ya? Iya gak bayar, akamsi aja acara akamsi. Berapa jam? Dari sore sampai jam 10 malam. Cuma pas udah kelar acara ada band yang datang udah, tapi gak pakai listrik. Nganyeng. Listriknya putus warga. Tapi di situ lu nemuin kenikmatan. Nikmat banget. Di weekdays gue yang formal gitu, tiba-tiba weekend gak dibayar gak apa-apa deh gitu. Memenuhi, apa ya, jadi energi baru gitu loh. Emang gara-gara siapa lu pengen jadi MC atau penyiar? Kalau penyiar gara-gara Bang Komeng. Oh gara-gara Komeng, SK? SK dulu, kan gue penonton setia SK.
Datang ke Radio SK. Ngelihat mereka tapping. Ngeliat mereka tapping. Iya, ngeliat live. Iya, mereka siaran radio. Oh. Wah, Komeng nih juara sih. Datang nih produser kan. Karena dulu kan penyiar radio rockstar banget ya. Iya. Orang nonton di radio tuh yang ketepuk tangan tuh emang natural ya. Bukan kayak mesin gitu. Iya. Emang ada orangnya dalam menonton. Dan tiap cut itu rolling. Banyak yang ngantri. Oh, gantian. Jadi oke, sekarang giliran ini nonton. Bubar ya, masuk lagi. Kalau kenal sama orang dalamnya gitu. Jadi lama. Stay. Gue nonton Bang Komeng dulu di Amor Group. Iya. Wah, ini orang jenius nih. Kagak pakai skrip. Datang produser gini doang. Ngomong apa nih kita? Terserah udah. Tiba-tiba produsernya ngomong gini. Komeng jadi kucing ya. Yang lainnya ngikut aja. Yaudah ngikut. Jadi drama radio. Jenius. Oh, jadi gara-gara Komeng. Jadi Komeng. Komeng tahu nggak lu jadi penyiar gara-gara dia? Belum tahu. Tapi gue ntar pengen ngobrol-ngobrol sih sama Bang Komeng sih. Pengen gue sampaikan nanti. Oh iya, harusnya lu bilang dong, Bang Komeng terima kasih. Iya, gara-gara lu di Radio SK. MC pertama kali pas dibayar tahun berapa? Tahun baru tahun 2007. Acara apaan? Acara mall. Di? Itu baru sekalinya gue dapet bayaran yang anjing, bayarannya enak banget. Berapa juta? 700.000. Potong 300 sampai ngasih kerjaan. Jadi pulang 400? Enggak, sejuta kan. Oh, sejuta. Kan ya, 700 tuh buat lu. Enggak, itu mall apa? Aduh, gue lupa mall mana. Daerah-daerah, kalau nggak salah teras kota baru bukan. Jauh-jauhan deh, Bekasi atau enggak BSD gitu. Itu temen lu yang ngasih kerjaan ke lu? Iya. Karena dia anak yang suka bikin gig juga. Oh. Gitu. Lu coba dari sini, bisa kali lu, yaudah. Acara tahun baru? Tahun baru. Udah budgetnya gede harusnya itu tahun baru ya? Iya makanya, 700.000. Berapa lama? Buset lama banget Le. Biasanya kan kalau tahun baru ya jam 9 ya. MC-nya ada 2 sesi kan. Yang MC yang terakhirnya tuh jam 9 sampai habis gitu kan. Atau jam 10 sampai habis gitu, jam 1 gitu kan. Lu? Ini enggak dari jam 4 sore. Sampai jam 1 malam. 700.000. Tapi lu ngerasa, kayaknya gue bisa nih nyari duit dari... Iya, bisa kali ya gitu. Karena udah dibayar 700.000 pasti bisa nih lah. Iya, itu udah kayak duit yang besar banget bagi gue. 700.000 untuk MC kan. Ya dulu dibayar anggur. Karena di sana pakai duit 700.000. Dan ini kan buat yang belum, ya paling banyak yang udah sering denger nih. Gofar ini siaran di Hard Rock udah berapa tahun? 8 tahun. Honor lu paling gede nggak di situ? Nah, kalau honor mungkin nggak tahu ya. Gue nggak ngerti deh. Di Hard Rocknya? Iya. Kayaknya sama kayak Surya juga deh. Mirip-mirip Mas Surya. Tapi gue kalau di Hard Rock nih, tiap tahun nggak pernah nego gaji gue. Tahu-tahu ditambahin. Dikasih aja gimana Far? Ya udah. Dari awal masuk lu nggak pernah nggak pernah nego gaji? Nggak pernah. Padahal kata orang kan di ini ya. Iya. Wah ini harusnya kayak lu nih, harusnya udah sekian gitu kan gajinya. Gue nggak pernah nego. Karena menurut gue ya gue nyaman di radio ini sih. Soalnya ya hampir semua radio kan udah meeting gitu kan. Kayak ibarat kata mau ngebajak gitu. Iya. Tapi kayaknya gue gak bisa jadi diri gue deh gitu. Makanya di Hard Rock lu gak pernah nego karena lu nyaman. Nyaman gitu. Berarti lu gak tahu apakah lu tuh paling gede atau enggak di... Gak tahu. Gak pernah mikirin gaji juga sih kalau di Hard Rock ya. Ya udah karena emang siaran aja udah. Jadi lu gak pernah radio lain kayaknya segini deh gini-gini? Enggak. Kayak misalnya tambah segini Far. Kagak bisa lebih apa ya. Kagak pernah gitu gue. Iya aja udah. Wah MRA bahagia banget ya. Iya. Yang ini mah enak nih. Gak pernah nego gaji. Mungkin tahun depan kali ya gue ketika BU. Udah 8 tahun lagi. Iya. Pengen sih gue ngerasain radio lain, Pak. Ada pengen nih. Silakan tuh produser radio lain. Dia gak pernah nego gaji loh. Kayak takutnya nih gue terlalu nyaman. Gak apa-apa kalau terlalu nyaman emang kenapa? Iya takutnya emang gue gak nemuin, gue bisa kali ya ada potensi lain dalam diri gue gitu kan. Ditantang sama radio lain gitu misalnya gitu. Tapi radio lain ngomongnya lebih pendek loh. Iya itu dia. 3 menit. Jadi belum tahu ya apakah Gofar Hilman ini termahal atau tidak? Belum tahu. Kayaknya masih lebih mahal ini deh. Desta kayaknya. Oh iya. Ya iya.
Dia kayak nggak butuh siaran tapi kok duitnya enak gitu. Iya. Makanya kaya raya dia. Iya. Emang tuh orang kayak laki bastard juga loh. Gak ada usaha apa-apa loh. Datang jam 8 tiba-tiba. Jam 6 sampai 7 bukan suara dia. Tiba-tiba jam 8 datang. Halo. Kayak dia doang yang sama radio boleh semena-mena tuh. Dia doang udah. Radionya aja kayaknya belum sadar ya. Ya, kan dimanfaatkan. Terlalu ditindas. Iya nih emang Desta dia emang. Dia punya power yang luar biasa tuh Bang. Berarti Gofar Hilman ini salah bukti anak yang besar dari scene pang-pangan sampai ke mainstream ya. Perjalanan lu jauh banget ya dari mengawali karir di pang-pangan sampai ke hard rock tuh ini loh gila ikon hiburan Indonesia, hura-hura Indonesia. Iya. Ya dari yang musiknya tiba-tiba musik hard rock yang tidak pernah mainin musik yang hard gitu kan meskipun gitu kan. Tapi ya udah nyaman aja udah. Sama lagunya lu gimana? Kagak pernah ngerti. Kecuali yang lagi rame gitu kan. Gue bacain judulnya, oh ini lagunya ini. Dari semua lagu. Ya jangankan gitu leh. Lu tau lagu Taki-Taki Rumba tau lu? Lagu apa nih? Ada. Lagu siapa sih? Lagu TikTok? Bukan lagu lama itu. Taki-Taki Rumba gitu. Gue baru lihat video klipnya tuh kemarin. Gue malah gak tahu. Padahal dari hard rock tuh diputerin sekitar setahun lalu gitu kali ya. Baru gue lihat kemarin, oh ini video klipnya gitu. Nggak pernah nyari tahu. Udah sebutin lagu sebutin aja gitu. Kehidupan lu glamor nggak sekarang? Kagak lah sama aja. Kagak yang gimana-gimana. Jajan juga masih biasa. Tapi minumannya agak mahal kali sekarang ya. Kalau dulu kan ya nyampur-nyampur apa aja. Iya gak? Sekarang udah mampu beli yang mahal-mahal. Iya gitu. Udah mampu beli yang botolan lah. Teman-teman lu yang dulu dari scene punk gimana menganggap lu sekarang? Ya kalau teman-teman deket mah asik-asik aja. Kalau yang cuma kenal-kenal gitu doang yang nyinyir mah banyak apa nih sell out ya. Oh iya kan standar kan pasti. Standar. Pang-pang yang belum dewasa tuh pasti menganggap. Sell out nih. Nge-MC di acara korporat besar sell out. Multi korporat. Iya. MC kapitalis. Yang ngomong kayaknya masih susah hidupnya. Aduh. Ada ya yang nyinyir gitu? Banyak, cuma ya udah lah ya. Gue juga gak nganggap gue sekarang ini anak pang juga gitu kan. Iya. Lagian setahu gue ya lu kan mengajarkan kebebasan ya. Iya. Ya kan, yang senyaman lu aja gitu kan. Apa yang di otak gue gitu kan. Yang gue pelajari dari dulu sih kayak gitu. Kalau lu gak nyaman tapi lu memaksa untuk dinyaman-nyamanin kan ada yang salah dalam diri lu gitu kan. Tapi gue emang kan kayak bagi beberapa orang tuh. Predikat punk kayak terlalu suci gitu. Gak boleh sembarang orang memakai gitu kan. Kalau enggak lu akan terlihat poser gitu. Ya makanya gue sih sekarang gak menyebut diri gue punk atau apa. Emang suka musiknya aja. Ya kayaknya gak semua orang boleh jadi anak punk ya. Iya. Kalau lu, padahal zaman dulu yang Jakarta. Kalau gak ada orang kaya, kagak ada punk. Yang ngenalin musik-musiknya anak-anak orang kaya. Iya karena yang punya akses ya. Akses untuk luar negeri, bapaknya ngirim apa segala macam. Minta dia keluar negeri, beli CD misalnya apa gitu kan. Coxsparer misalnya. Sampai sini dikopiin anak-anak, pakai les lia tuh kaset. Bahasa Inggris. Atau kaset lawakan cuma dulu tiban-tiban gitu kan. Kalau kagak ada orang kaya mah kagak ada musik, kagak ada berkembang gitu. Dari tongkrongan lu yang ternyata ini anak orang kaya tapi sok-sok ngegembel jadi anak punk ada? Banyak. Banyak banget leh. Banyak banget sebanyak itu. Aslinya kaya tapi sok-sok gak pulang ke rumah. Iya ngegembel, nyetrit gitu kan. Iya tapi bagi mereka mungkin seru-seruan aja dan gue sih gak apa-apa ya gak masalah ya. Iya tapi masih kaya banget, banyak banget. Banyak banget. Yang pas ternyata lu datang ke rumahnya, ternyata lu. Cing gede gitu. Loh polisi? Perasaan lirik lagu band Anda begini deh. Katanya anti kemapanan. Tapi kan itu ayah saya, kalau saya mah beda. Tetap aja. Iya tetap aja gue sih kayak ya udah terserah lu lah. Yang pentingnya lu nyaman gitu aja lah. Banyak. Justru anak pang-pang tua-tuanya tuh di Jakarta ya, gue gak tahu yang gue kenal aja sih. Kebanyakan anak orang kaya. Karena kalau miskin gak punya akses ke kaset-kaset luar negeri ya. Betul. Sama yang bikin record label perbanyak kaset. Kan pakai modal sendiri. Gak ada untung-untungnya itu.
Ya untungnya sedikit juga sih. Band yang pertama lu suka apa yang bikin lu anjirin gue suka musik punk? Social Distortion. Karena? Karena gue kira keras gitu kan. Kok kayak country? Padahal orang di Indonesia rata-rata taunya dari Sex Pistols ya? Iya. Lu dari Social Distortion? Abis Social Distortion baru Sex Pistols. Oh, lu dari Social Distortion dulu baru ke Sex Baru Sex Pistols. Yang kenalin siapa Social Distortion? Abang-abangan gue ada. Di? Abang-abangan gue kuliah waktu gue masih SD, 94 atau 93 gitu. Dia kenalin, ini namanya musik punk. Jadi ada dua abang-abangan gue nih. Atau kenalin musik punk, atau kenalin musik hardcore. Gue dikasih lagu Dog Eat Dog sama Rikers. Yang hardcore gitu. Kalau yang si punknya dikasih Social Distortion doang. Habis itu ngulik-ngulik baru Sex Pistols. Habis itu baru Rancid. Standar anak zaman dulu lah. Iya. Pengenalan punk. Iya. Ada prosesnya kan di situ ya. Pistol, Rancid. Ternyata musiknya luas. Iya, gitu. Baru tuh. Makanya lu sama Jering nyambung karena sesama Mike Ness lover. Klimis lover. Lu pemain-pemainan juga dari Social Distortion? Iya. Emang gak ya sebenarnya kalau mau musik-musik kan dari situ ya. Kalau dari budaya mainstream dari Luke Perry. Beverly Hills 90210. Sampai si Brandon sama Jason kan. Iya. Luke Perry sama Jason Presley. Iya. Ya, itu kan rambutnya itu kayak suka banget gue. Sama Tommy Page. Iya, karena Tommy Page ya. Tommy Page juga kan rapi banget. Rapi banget, ya selain Elvis ya. Iya. Kalau budaya mainstream itu dari situ. Kalau fashion dari mana? Gue fashion dari pertama kali nonton film si siapa? Ini Grease. John Travolta. Sama Olivia Newton-John. Iya. Ya, dari situ. Ngelihat. Anjing ini keren banget nih. Cuma gue coba pakai Bril Cream ya. Iya, kalau kehujanan. Set, putih-putih. Set, gitu kan. Wah kayaknya enggak Bril Cream nih ya. Ganti lagi produk lain. Emang dari gue SD tuh ngoleksi minyak rambut. Orang aring dipakai nggak? Orang aring. Sampai dipakai itu lemes, lepek banget. Yang bau. Kayak tikus keceburgot lepek banget malah gua. Kalau kebanyakan bau kan? Iya. Sampai tanco. Iya. Itu gua koleksi tuh. Sama yang hairspray, sampai yang foam. Dulu kan zamannya foam. Iya, Sampai gua koleksi, nggak pernah berhasil membuat set gitu Jambul. Akhirnya baru sekarang lu menemukan tekniknya. Baru tahu teknik. Tekniknya dan pomade kan udah beda ya. Iya. Udah yang namanya udah keras pakai oil base kan. Dulu kan semua yang gue coba water base. Berarti selama yang zaman dulu tuh salah salah minyaknya. Produknya tapi itu kan emang oil base kan. Cuma ya lepek aja sih. Lepek banget. Aneh gitu kalau dipakai di rambut gitu. Kayak gimana lu dulu menatanya rambut lu waktu zaman-zaman dulu? Jadinya kayak udah di belakangin aja. Oh. Gitu. Lu merasa gagah dengan itu? Wah ganteng banget saat itu di kaca. Anjing gue kayak menemukan jati diri gue deh. Ketika SD dengan rambut ini gitu kan. Tapi zaman-zamannya tuh abis itu tuh. Itu kecampur tuh sama budaya-budaya hip hop. Ketika merebak Iwaka pertama kali gitu kan. Terus gue ngeliat Dr. Dre pakai topi LA gitu kan. Itu gue ikut-ikutin tuh sempet. Kan masih hip hop gitu. Oh lu masih mencari gitu kan. Sempet kan ada yang foto lu pakai topi basket itu apa? Iya LA kayak Dr. Dre. Gara-gara gue gak tahu musiknya padahal beli topinya biar sama. Tahu Dr. Dre dari poster. Di mana poster di mana? Jadi balik lagi ke orang kaya deh. Tetangga gue ada anak orang kaya. Tega. Abangnya kuliah di luar negeri di Amerika. Tiap dia balik bawa poster-poster. Gue tahu dari Tony Hawk, tahu skateboard, tahu Dogtown tuh dari abangnya. Terus ada hip hop Dr. Dre gitu kan, terus NWA gitu. Dari si abangnya semua nih, abangnya teman gue, tetangga gue nih. Gitu. Tapi musiknya lu suka? Musiknya baru gue dengerin. Akhirnya pas SMP, SD mah ikut-ikutan aja. Tapi ketika SD kan ada pesta rap baru keluar, Denada baru keluar, Iwaka baru keluar. Itu kan kayak budaya kayak pop sekarang itu kayak semuanya tuh hip hop banget gitu. Jadi lu sempat merasa setelan hip hop itu keren gitu? Keren banget gitu. Pakai jaket flanel, beli di Sarinah gue. Topi Dr. Dre. Sama dulu bokap gue sempat kaya 2 tahun doang. Akhirnya udah beliin Jordan. Oh dibeliin Jordan? Iya.
Kau bisa kaya cuma 2 tahun? Karena dia dapat project. Kalahnya sama judi. Judi sama mabuk. Iya, yang gue pernah dengar di itu. Bokap lu tuh di rumah ya judi sama maboknya? Iya, orang gue diajak main judi. Nih liatin nih, ini kalau begini kombinasi kurang nih, ini begini main gaple, plak gitu. Oh gitu, kayaknya gue gak tertarik deh. Soalnya gue kalau judi gak pernah hoki leh. Semua judi gue cobain gue gak pernah hoki, bahkan judi bola. Yang gue tahu nih, ini tim bagus nih, gak mungkin kalah. Bapak lu juga tapi kan kalah mulu kayaknya. Makanya miskin. Udah 2 tahun dikasih kaya, miskin lagi. Tapi gue sempat dikasih Airsoft Gun sama Air Jordan. Oh, itu di masa kejayaannya. Iya, Air Jordan 9 ya gak? SD gue udah pakai Air Jordan. Oh, karena sempat kaya. Iya. Jadi bener lagunya Roma ya. Apa? Judi itu kan ini. Iya dilarang. Ketagihan nih. Emang lama banget bokap lu suka judi? Lumayan lama dia. Sebelum mendekatkan diri sama hal-hal yang berbau agama ya. Oh, sebelum dia ini dapat hidayah. Iya, dia tuh judi dan pemabuk berat lah. Makanya bokap lu ngasih nama lu Raskal ya? Raskal Hilman. Yang artinya kata bajingan. Iya kan filmnya Little Raskal itu kan buat anak-anak kecil bandel kan? Iya bandel. Ditanya sama kakek gue, kenapa namanya Raskal? Artinya apa? Bajingan. Ya udah diganti. Diganti jadi Abdul Ghaffar Hilman. Gitu. Soalnya dia takut kalau gedenya jadi bajingan. Untung gak jadi bajingan nih. Bener. Iya. Coba kalau dikasih nama. Dikasih Raskal jadi bajingan gue. Bener. Itulah. Alhamdulillah loh. Iya, itulah pelajarannya dari Ghaffar bahwa jangan ngasih nama anak sembarangan. Sembarangan. Ya. Karena doa ya. Doa. Untung gue jadi bajingan loh. Bener. Untung religius banget sekarang Ghaffar. Iya. Kan Abdul Ghaffar Hilman. Ghaffar itu kan maha pengampun. Abdul tuh hamba. Hamba yang maha pengampun kan. Hilman tuh bijaksana. Sudah pengampun, bijaksana. Luar biasa. Gila gue gak kebayang kalau gue namanya jadi Raskal, sebajingan apa coba gue. Gak ngira deh gue. Untung. Ghaffar ini kan rajin kajian. Betul. Bentar, Ari Untung nelfon. Kirain Aldi Taher. Tapi ajak dong ke sini. 3 second podcast ayo dong Aldi Taher. Banyak yang request tau. Jangan nanti 30 menit habis buat ini. Siapa tahu dapat insight yang berbeda dari Aldi Taher gitu kan. Selain Komeng, role model lu siapa? Siapa ya? Nah ini nih, kalau ditanya idola jujur aja gue bingung. Kagak tahu gue. Gue tuh bukan tipikal orang yang misalnya dia konser gitu kan. Gue suka banget sama Bad Religion misalnya. Manggung di sini gue nggak ngejar-ngejar sampai hotel gitu. Meskipun gue suka banget sama lagunya. Kenapa? Lu nggak mau ini, nggak mau mengidolakan apa orang itu? Nggak tahu kenapa sih. Nggak kayak gitu gue. Nggak yang mau ribet-ribet nyamperin gitu. Berarti yang bisa masuk ke orang yang mempengaruhi lu banget secara itu tuh karya tuh Komeng doang ya? Untuk akhirnya jadi profesi, Bang Komeng. Selain Komeng gak ada lagi yang... Gak ada lagi kayak gini. Untuk profesi ya? Iya. Bahkan gini deh, apa namanya, gak tahu nih apakah sebuah kelebihan atau kekurangan ya. Misalnya bikin YouTube nih, dulu kan sering banget bikin daily vlog gitu kan. Iya. Gue tuh gak pernah nonton daily vlog orang. Akhirnya gue minim referensi. Sangat minim referensi gitu kan. Tapi ya kata orang baiknya adalah lu original aja jadinya. Tapi menurut gue nggak tahu gue kalau bingung tuh kalau nonton YouTube paling kayak review kamera gitu. Terus video klip band. Karaokean kayak gitu. Terus video-video begal-begal ditangkepin. Ngapain sih nonton? Kalau YouTube gitu nontonnya. Kenikmatan apa yang lu dapat dari nonton video begal ditangkep? Kayak mampus lo gitu kayak gitu. Kayak gitu. Lo rasain lo gitu. Keywordnya apa tuh? Begal aja. Begal ditangkep. Banyak lo, coba dah. Coba sekarang. Mungkin 3 second podcast akan mengundang begal berikutnya. Begal yang ditangkep. Ngobrol sama Soleh. Gimana rasanya ditangkep? Iya. Ya gitu-gitu aja bang. Gue lihat sih yang ada satu. Itu tembaknya beneran gak sih kakinya gitu? Ada yang ditembakkan kejar-kejar itu kan yang paling parah itu kan. Yang ditembak belum mati-mati juga kan. Gak tahu itu gak kena atau dia nyagung les. Tapi akhirnya die kan. Die. Itu juga setelah dia berhenti dulu. Die. Tapi itu kocak sih itu. Tapi kalau dia sempat baca syahadat sih masuk surga kayaknya. Iya bener. Langsung ini kan tobat. Iya kan. Langsung tobat. Langsung. Iya.
Masuk surga. Iya. Bener juga ya. Siapa tahu kan, wah ya aku ingat dosa. Jadi masuk surga. Iya. Lu kan semua udah, YouTube udah. Apa segala macem, ya kayaknya hampir semua udah lu kerjakan dalam. Kagak, bigo gue enggak. Mau buka apa? TikTok enggak gue. Lu TikTok punya gak? Enggak. Enggak gue. Bingung mau ngapain? Iya. Karya maksudnya, dalam berkarya lu. Udah banyak segala macam bidang. Yang lu belum capai apa dalam karya? Banyak sih, Le. Apa? Kayak ya kalau usaha-usaha banyak banget tuh usaha-usaha yang gue pengen jalanin. Gue tuh sebenarnya orang yang tahu misalnya 5 tahun ke depan gue ngapain. Oh, gitu? 10 tahun ke depan gue mau ngapain. Udah tahu banget gue. Lu selalu terencana gitu? Terencana. Kalau soal pekerjaan dan apa yang gue lakuin udah gue rencanain dari sekarang gitu. Dan itu setiap mimpi gitu kan gue jadiin bucket list di handphone gue. Iya. Jadi tugas gue dalam hidup itu adalah mencontreng satu persatu gitu. Sekarang udah berapa yang tercontreng? Banyak sih. Dan mimpi-mimpi lain juga banyak. Jadi yang belum tercontreng. Masih banyak? Masih banyak. Berarti lu orangnya ini ya cukup detail juga dong? Kalau soal mimpi iya. Kalau soal mimpi iya. Dari kapan kebiasaan begini? Dari udah lama sih kayaknya. Itu jualan plastik kan. Menarik nih Jumbatar deh. Jadi lu kalau punya rencana, gue catat. Apa aja. Gue catat. Bahkan rencana yang kecil aja gitu. Misalnya? Misalnya pengen dapat bumper mobil ini yang rare gitu. Pengen dapat velg tua ini gitu. Gue catat aja. Kita checklist. Kalau belum kesampaian ya bukan sesuatu yang harus disedihin atau gimana, enggak. Tapi ketika udah mencontreng tuh kayak seru aja gitu. Berarti lu ini tipe orang yang sudah tahu tujuan hidup ya? Lumayan sih, lumayan. Meskipun nanti jalan dengan baik atau enggak, setidaknya gue udah tahu nih mau ngapain gitu. Dan jangan berekspektasi tinggi sama mimpi sendiri sih. Karena takutnya ya ketika sudah gagal gitu kan, lo akan jadi down gitu kan. Selama ini udah pernah gagal? Pernah gagal, tapi mindset gue selalu diubah, bisa diganti dengan mimpi yang lain gitu. Waktu kapan gagal tuh? Ya misalnya pengen punya apa gitu kan, terus gagal. Terus akhirnya bisa diganti dengan mimpi yang lain gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya bukan hal yang perlu dipusingin sih kalau kegagalan itu. Tapi lu belum pernah sampai ke titik terendah maksudnya? Apa yang bikin lu kecewa banget atau sedih banget? Oh pasti kalau keluarga zaman dulu. Kayak gimana? Yang SMP tiba-tiba bokap gue pisah gitu kan. Terus kitanya gak ditinggalin apa-apaan zaman dulu gitu. Akhirnya udah. Mulai tuh. Ngapain nih? Nanti gue SMA ngapain nih? Dulu sekolah ngapain nih? Kayak gitu. Udah mulai mikir akhirnya. Oh gara-gara bokap nyokap lu pisah. Lu malah jadi lebih mikirin masa depan? Iya. Karena disitulah titik dimana gue mulai tidak mau bergantung sama orang lain. Dan dari itu kejadiannya gue tuh gak mau berekspektasi tinggi sama orang. Dan dari situ gue udah mulai tidak mau minta tolong lagi. Meminimalisir minta tolong. Karena gue males punya hutang budi tuh gak? Mungkin gara-gara lu ngelihat bokap lu orang yang bisa lu percaya ternyata meninggalkan lu gitu. Betul. Dan kita tuh abis itu kontak-kontakan udah lama gak kontak-kontakan. Karena sebegitu benci kan zaman dulu kan. Tapi akhirnya kan memaafkan. Umur berapa lu memaafkan? 2006-2007 lah ya. Baru dong? Pas gue kerja. Lu memaafkan karena apa? Karena ternyata keluarga adalah peperangan yang gak harus kita menangkan kok. Menang ngapain, percuma, apa yang lu dapet. Dia tetap bapak lu juga gitu. Akhirnya lu ya udahlah emang udah saatnya begitu. Akhirnya udahlah kita dekat lagi. Bokap lu masih ada? Udah meninggal. 2007. Oh 2007 itu. Pas kita dekat tuh nggak lama-lama. Ketemu sih dulu mungkin setahun atau 2 tahun sekali ya pas lebaran. Itu juga gak selalu ketemu. Dan habis itu tuh baru. Pas akhir-akhir dia mau itu tuh kita sering ketemu lah. Pas dia udah mendekati ajal. Ya, dan dia udah dapat hidayah, udah jadi orang yang baik. Betul. Tapi kalau untuk dekat sama agama sih udah lama dia, udah 8 tahunan yang laluan gitu lah. Setelah pisah itu. Iya. Udah tuh dekat. Jadi kan bisa dibilang broken home dong kalau gitu. Iya. Makanya gue selalu sebel ya sama orang yang misalnya narkoba gitu kan. Iya. Atau jadi apa gitu kan. Dengan alasan broken home tuh selalu sebel. Iya. Itu bukan hal yang
harus dijadiin alasan untuk lu berbuat nakal lo nggak lo? Iya, atau berbuat nggak bener lo? Nakal mah karena lu pengen nakal, Lu bukan pengen karena nakal broken aja, home bukan ya. karena keluarga. Orang pas broken home, yang di otak gue gimana cara kerja, udah gitu. Lu jadi malah optimis ya? Jadi optimis. Dan jadi, nah gue mulai titik balik gue menjadi orang yang keras banget tuh di situ tuh. Keras banget gimana? Keras banget yang dulu tuh gue kayak, selalu setia kawan deh, yang penting teman gue seneng, gue nya nggak apa-apa gitu. Dari situ titik balik tuh yang membuat gue berpikir, kayaknya gue harus seneng deh dibandingin teman-teman gue gitu. Lama-lama SMA kelar, kerja, gue menjadi sosok yang individualis nih. Yang akhirnya tuh menimbulkan insecure sama orang-orang. Insecure gimana? Gak percayaan banget. Oh. Bayangin leh, baru tahun ini gue bentuk tim sendiri. Buat sekut ini? Buat sekut ini. Baru tahun ini gue mempercayakan diri untuk orang lain ngedit video gue. Setelah berapa tahun? Iya. Dulu gue ngedit. Seminggu bisa 4 kali video. Gue ngedit semua. Emang awalnya kan teman, belajar. Adobe Premiere nih, awal-awal transisi dibikin bagus. Grading warna, lama-lama bodoh aja ceplok-ceplokan. Lama-lama capek, tapi akhirnya udah mulai percaya ini. Bikin tim karena ternyata tuh gue gak bisa sendiri. Momen apa yang bikin lu, gue harus butuh orang lain? Ternyata gue baru sadar bahwa energi ini harus dihemat-hemat sedemikian efektifnya. Iya, contoh kayak gini-gini nih syuting nih. Intinya gue maunya konsep sama jadi talent udah. Persiapan lu semua. Enggak, editing lu semua gitu. Karena ternyata tuh efektif banget. Sebelumnya lu pengen menguasai semuanya ya? Semuanya, karena sebegitu tidak percayanya sama orang. Bukan masalah gak mau bagi-bagi rezeki ya. Sebegitu tidak percaya sama orang gue. Wah, video editor pertama gue aja stres kali. Pertama kali kerja, gue di sebelah dia. Oh, ditungguin. Ini cut ini nih. Ya, ini cut taruh sini. Awal-awal dia masuk, 2 hari pertama. Tugas dia cuma duduk di sebelah gue, lu liatin gue ngedit ya. Oh, gayanya. Iya, liatin nih cara gue ngedit nih, gayanya. Gitu. Lama-lama kesel dia, gak konsen. Bang gue bingung bang, yaudah deh. Lu coba sebebas lu dulu, hasilnya ntar gue lihat. Nah tuh udah mulai biasa, udah mulai percaya tuh gue sama orang. Tapi lu bisnis kan sama banyak orang, itu gimana lu percaya sama mereka? Nah kalau sama si teman-teman Lawless kan memang udah ada ini masing-masing kan. Dan gue percaya sama kapasitas mereka. Gitu. Sama Aryan, sama Semi, sama Ucup, sama Roni gitu kan. Udah percayalah, dan kita kan memang awalnya kan memang dari, bukan gue sendiri. Kecuali kalau gue sendiri gabung sama mereka. Sifat egois gue mungkin masih kental. Tapi awalnya gue udah berdua sama Ucup, gabung sama Semi dan Aryan. Gitu. Nah emang dari awal tuh udah teamwork sih. Tapi lu sama Ucup kenapa percaya waktu bikin piston itu? Karena dia tuh orang yang apa ya? Orang yang pertama dia paling gak neko-neko deh sama orang. Lurus-lurus aja gitu kan. Jadinya dia tuh tahu gitu, bisnisnya dia paham, terus di pergaulan dia juga bagus gitu kan. Berarti di Lawless ini dari 5 orang semua punya job desk masing-masing yang nggak bisa digantiin sama yang lain. Berarti. Betul. Lu ngapain? Kalau gue ibaratnya kayak udah pionnya aja udah, yang kalau misalnya ada interview gue yang maju gitu. Terus kalau Aryan sama kan aku kurator desain gitu kan. Si Ucup lebih ke bengkel dan HRD-nya si anak-anak gitu. Semi keuangan, sama Roni business development gitu. Kayak gitu-gitu sih. Berarti butuh waktu lama buat lu percaya sama, maksudnya waktu sama Ucup butuh waktu lama sampai akhirnya lu percaya sama dia? Enggak, karena gue yang ngajak dia. Oh. Bukan gue diajak. Karena gue yang ngajak dia, ini bisa jadi, gue butuh banget nih skillnya dia nih. Gitu. Dia jago, sebenarnya Ucup tuh jago desain. Dulu dia yang desain kaos-kaos toko gue pertama kali si Ucup. Tapi setelah ada Aryan lebih jago. Kayaknya lebih bagus Aryan deh. Cup lu urusin kantor aja. Sama bengkel. Aryan lebih jago ternyata. Ya udahlah, Aryan aja lah. Tapi kalau ngomongin kenakalan lu paling parah waktu sepanjang sepanjang hidup lu yang lu anggap ini kenakalan gue paling tidak bisa dimaafkan. Ngisengin orang kali ya.
gue tuh doyan banget ngisengin orang tuh mungkin, waduh, nggak tahu ini seru apa enggak ya, tapi bagi gue tuh zaman itu seru banget gitu. Kayak tiba-tiba, ya kayak teman gue lagi tidur, giginya gue power glue. Bangun-bangun terus ngomong gini, ini kenapa yang gigi siapa nih? Terus tangannya gue power glue. Terus insto isinya gue ganti cuka. Jadi pas lagi habis motor kan merah mata. Dicukai, di instoin terus kayak, Duduh, kok jalan-jalan mata gue? Itu hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Ya gue heran mereka masih mau berteman sama lu ya. Agak musuhan sih seminggu. Minggu depan main lagi gitu. Tapi yang sampai menyusahkan orang tua ada nggak? Nggak ada sih gue. Bahkan momen-momen dimana anak kayak misalnya masuk penjara ya, gue gak pernah ada di dalam momen itu. Lu selalu beruntung? Iya, selalu beruntung gue. Gue gak pernah masuk penjara gue. Teman-teman gue nih setongkrongan masuk semua. Gara-gara apa? Mecahin mobil, berantem, gitu-gitu. Gue gak pernah. Pas lagi berantem, lagi main skate nih, set. Wah gerimis lagi, cabut gitu. Udah ntar aja, enggak gue lagi enak badan kan. Cabut aja gue naik ojek ke rumah. Mereka berantem masuk penjara semua. Nah gue gak pernah berada dalam momen itu. Doa kakek lu. Diberkati. Jadi nama Abdul Ghaffar Hilman. Coba nama gue masih Raskal. Gue stay kali. Mau hujan ke gue stay. Masuk penjokar tetap. Betul. Iya. Mereka masuk lu masuk kan Raskal banget. Gila hikmah nama ini. Bener juga. Tato pertama lu yang mana? Ada nih sini nih. Apa gambar apa itu? Gambar tengkorak. Tengkorak apa? Ini tengkorak nih. Enggak, itu ngambil dari mana gambarnya? Nggak tahu, iseng aja. Awalnya kan ini kan kepala tengkorak nih. Di sini nih. Awalnya gue pengen punya mengidam-ngidamkan tuh tato Yakuza gitu leh. Oh, yang motif-motif. Yang cuma berhenti di tete sebelah kanan lah. Yeah. Di sini gitu. Set dari sini ke sini, ya gak? Wah keren nih, desainnya tengkorak aja nih, mana digambar di kertas. Wah anjing bagus tuh. Ini aja deh. Ya udah tato Yakuza ya. Iya, wah anjing akhirnya gue punya tato Yakuza. Zaman dulu kan masih pakai rotari ya mesinnya. Jarum jahit gitu ngang gitu kan, pakai dinamo Tamiya. Longsongannya pulpen pilot gitu kan. Titanya rotring gitu. Udah nih di sketsa sama dia pakai spidol pertama. Bagus sketsanya. Gue lihat di kaca bagus banget nih Kak. Nah tato pertama kali kan di dada tuh salah satu part yang paling sakit kan. Di tulang dada ini. Kayak naik bajai lah. Lu bayangin jarum satu, jarum jahit. Di dada tengah lagi, pertama kali tato. Gue merem mulu dong. Pas gue ngaca, dia natonya di sini. Kan udah di sketsa, dia kan sebelumnya dia ngomong gini. Saya minum vodka dulu ya. Emang boleh? Nato minum vodka? Kalau yang artis tatonya boleh, yang ditato jangan. Oh gitu ya. Udah minum dulu, habis tuh sebotol. Udah di sketsa nih di sini. Dia mulai di sini. Kenapa dari sini? Jadi gagal gue punya tato Yakuza. Umur berapa itu? 2000 atau 2001 gitu. Kalau ini cewek siapa? Nyokap. Oh foto nyokap kecil? Nyokap, waktu umur 26. Oh. Iya gak? Nyokap lu gak marah lu ditato? Enggak. Dulu pas pertama tato kan di ya, disembunyiin. Kamar mandi kan di luar. Tiap habis mandi selalu ditutupin anduk. Ya gak? Selama seminggu tuh, anjing nih ribet banget nih. Tiba-tiba nyokap gue tuh masuk kamar yang pintunya tuh gak dikunci. Gue lagi telanjang. Gak pakai baju maksudnya. Pakai boxer doang. Brek. Anjing ketahuan lagi. Tato lu? Iya. Soalnya angkatin radio. Lah hukumannya suruh angkatin radio. Tahu gitu dari awal. Berat banget nih kayak hukuman. Aduh. Enggak ada nasihat apa-apa? Enggak ada. Ya gimana udah dibikin? Raskal kata dia. Kata dia, masih ada raskal ini. Tidak nyalahin bokap lu kan, ini sih. Iya nih gara-gara dia. 3 tahun kan lu? Iya. Pakai nama Raskal? Iya. Sempat dipanggil Raskal berarti waktu kecil? Iya. Bukan Hilman? Bukan, Raskal Hilman. Masih ada aktenya tuh, dari surat rumah sakit. Iya, kenal lahir gitu ya suratnya. Iya. Pakai C, pakai K? Pakai K, soalnya kalau pakai C itu takutnya kalau kata nyokap gue dipanggilnya Rascal. Iya. Sekarang lu dipanggilnya Lascal. Virgon. Tapi emang beberapa, tiap gue ke minimarket nih, gue masuk ke minimarket, disetelin lagu.
Surat cinta untuk Starla. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Gue soalnya sering kayak gini nih. Gimana sih gue? Nggak enak lah. Iya. Kok gue selalu setelin lecak. Set, gue ke kasir kan. Dia gini-gini nih abang nih. Bang, gak manggung lagi? Wah anjing bener kan nih. Gue disangka Virgon. Karena gue disangka kayak gitu, akhirnya gue salah-salahin cuy. Iya cuy, gue dikeluarin dari band. Yang bener lu bang, ya, gue bikin gosip aja. Tiap ditanya gitu. Minimarket bang, saya kapan manggung lagi? Benci sama band gue sekarang, gue udah mau keluar. Gosip kan tuh. Gosip. Ya salah sendiri lu nyangka gue. Ternyata si Virgonnya kalau dia ke minimarket, sekut cuy. Bang, gak gini bang. Iya gitu ternyata dia. Terus dia juga gitu, ngejek-jelekin. Iya. Enggak, gue sekarang, gue mau hijrah. Bener hijrah. Emang bener hijrah. Bener hijrah. Tapi kalau menurut lu yang membuat lu sukses itu apa? Apa ya? Kayaknya dari dulu sampai sekarang gini-gini aja deh. Gak ada yang diubah gitu dari sifat gue. Bahkan kalau dibilang ya, kalau misalnya dibilang, Gofar mah berubah sekarang gitu kan. Gak kayak dulu. Memang sih dulu kayaknya gue di sosmed ngomong kasar banget gitu. Di YouTube ngomong kasar banget gitu kan. Sekarang kayak gak tahu kenapa direm-rem aja, bukan direm ya, kayak keluarnya tuh gak kayak dulu aja. Karena lu udah sering dapat job korporat. Bisa jadi. Mungkin tingkat komprominya lebih besar kali. Atau gue berpikir kayak, apa ya, kata-kata jorok, kata-kata kasar itu bagus atau keren ketika di tempatnya. Nggak selalu diucapkan gitu loh. Kalau dulu kan tiap kalimat koma tuh jadi kata jorok, titik tuh kata jorok gitu. Jadinya antara jeda perkataan tuh diselingi kata jorok. Terlalu gitu. sering jadinya malah nggak elegan ya. Iya, gue menyadari bahwa lama-lama kayak nggak oke nih. Meskipun di tongkrongan pun tetap kayak gitu gue. Iya. Tapi sekarang gue merasa bahwa kata kasar ini, kata-kata makian ini tuh memang harus berada di tempatnya biar tetap terlihat keren. Biar tetap ada nuansa makiannya. Betul. Gak cuma titik koma doang. Kita ngobrol lagi soal medsos nanti. Setelah kita kasih games dulu ya. Pilpres nama gamesnya. Wih apa nih singkatannya? Tadi kan Wikipedile. Sekarang kan Pilpres. Kira-kira apa coba? Pilihan under pressure. Under pressure. Ini masih yang sama nyetainnya? Ya pasti. Masih. Pasti dong. Masih. Oke, jawab dengan cepat. Pilih dengan cepat ya. Nikita Mirzani atau Tante Erni? Cepat. Iya. Tante Erni. Kenapa? Karena ya kalau sama Niki udah kenal lama. Udah tahu. Sama Tante Erni tuh baru kenal, jadi belum tahu. Jadi masih pengen tahu, lebih kenal, pengen deket gitu. Apa menariknya dari Tante Erni? Apa ya, foto-fotonya kan artistik ya. Maksudnya secara seni itu apa ya? Fotografi yang oke. Iya. Diafragmanya tuh sempurna gitu. Lightingnya oke. ISO-nya tuh ya. Bagus. Gak pernah fail. Pemilihan f-stopnya bagus. Ih gila. Antara, kan kadang susah antara ISO dengan f-stop itu. Disinkronin ya? Iya. Iya. Memang terus cara mengatur objeknya sehingga. Komposisi. Iya bagus. Iya, depth of field-nya luar biasa loh. Saya rasa Darwis Triadi juga akan sepakat dengan apa yang kita ungkapkan. Betul. Penyiar radio atau pengusaha? Penyiar radio. Karena? Nggak tahu, bisa jadi pengusaha kan nantinya? Kalau setelah penyiar radio? Iya. Tapi duit tuh sekarang lebih banyak dari penyiar radio atau pengusaha? Pengusaha? Iya. Lebih banyak. Orang nih ya, penyiar radio tuh kerjaan utama. Sisanya tuh sampingan doang. Tapi sampingannya jauh lebih gede. Dibandingkan penyiar radio. Wika Salim atau Enzi? Enzi. Kenapa? Enzi baru belum begitu kenal gitu. Sama alasannya kayak masih awal. Mau digodain ya? Kalau Wika kan udah kenal udah lama, kalau Enzi kan baru begitu, belum akrab lah. Iya, Wika udah hilang misterinya ya? Udah, iya. Bukan kayak apa ya, kayak udah enaknya jadi gini-gini aja gitu.
Apa gini-gini aja tuh? Gini-gini tuh kayak seru-seruan aja gitu. Buat Enzi gak punya pacar? setahu gue enggak ya. Wika? Setahu gue iya sih. Oh mungkin karena Wika punya pacar kali. Mungkin. Kalau Wika dan Enzi mau lu pilih yang mana? Enzi kayaknya ya. Karena? Enzi tuh kayaknya tipikal cewek yang lu ngelawak apa aja dia ngakak. Baik hati ya. Baik hati. Gak perlu. Apa tadi maksudnya sih? Lawakannya gitu. Gitu. Mungkin, dia mah lucu aja. Iya. Walaupun gak terlalu ngerti dia ketawa aja. Iya Ketawa dulu baru nanya mungkin. Oke, tadi gua lagi ngomongin medsos ya. Lu apa kan lu bilang kalau di YouTube apa segala macam udah nggak terlalu kasar. Kalau di medsos apakah sekarang lu lebih hati-hati di Twitter misalnya? Oh iya. Iya. Tidak gue tuh kangen sama gue yang dulu sebenarnya. Khotbah timeline. Iya, lu bayangin kalau itu ada di sekarang. Apa yang terjadi gitu kan. Iya. Gue tuh kangen sama gue yang dulu gitu kan, yang kayak nggak ada sekat gitu. Ngomong apapun kayak bodo amat gitu kan. Sekarang tuh nggak kayak gitu lagi gitu. Karena apa yang nahan lu? Banyak hal sih. Gue baru sadar bahwa kebebasan kita adalah batasannya adalah kebebasan orang lain. Dan kebebasan orang lain di sini nih yang masih rancu. Yang apakah ini boleh atau tidak gitu kan. Dan gue malas memperdebatkan hal itu sebenarnya. Jadi ya udah, kalau nongkrong aja bahasanya vulgar parah. Ya, atau enggak kalau di YouTube gue sendiri. Kalau di sosmed mungkin kayak di Instagram, Twitter, ya seperlunya aja lah, nggak perlu yang terlalu ngumbar gimana gitu. Jadi lu kalau ada opini yang pengen lu omongin juga kadang-kadang lu tahan karena nggak perlu lah diomongin. Nggak perlu lah gitu. Udah diketik nih, kayak nggak perlu lah. Apa misalnya yang pengen lu komentarin tapi nggak jadi? Oh kemarin udah gue komentarin. Gue bilang kan ada lagi rame kata anjay nih. Gue bilang sebenarnya kata anjay itu nggak jelek-jelek amat. Kalau lagunya baru jelek. Itu emang gue pure aja sih pengen nge-tweet itu. Tapi lu jadi merasa nggak seru nggak maksudnya ketika lu banyak banget. Kayak teman-teman dekat gue, lu kayak nggak seru banget sih di sosmed ya. Udah lah ya. Yang penting kita kalau ngobrol tetap seseru itu gue bilang. Kalau terlalu seru nanti malah berbahaya ya. Berbahaya. Karena sekarang kan semua bisa di plot twist kan. Iya. Omongan lu yang apa sih yang dulu pernah diserang apa feminis ya apa sih? Lu tuh sering sih gue sama feminisme. Kayak yang gue punya segmen ngobrol bareng mahasiswi. Iya. Itu gue hentikan karena bukan desakan dari para netizen. Netizen itu enggak. Karena ternyata gue sadari bahwa mereka banyak yang gak jago ngomong. Oh jadi susah. Gue capek. Jadi lu malah harus capek. Iya, karena gue sadar sih. Mereka kan bukan yang kayak lu gitu kan, yang kerja itu depan kamera. Mereka depan kamera pun gak ngomong, kayak bikin konten TikTok, Instagram lah apa. Gak perlu public speaking yang tinggi secara gitu visual kan. menarik. Iya. Setelah gue ngomong kayaknya anjing basi banget nih. Ini kerja editor gue nih sangat berat nih. Oh, jadi berhenti ngobrol bareng mahasiswa tuh bukan karena SJW. Bukan, karena emang udah bosen. Bingung gue, bukan sesuatu yang seru lagi kan bikin konten kan. Yang pentingnya gue demen. Meskipun ininya tinggi gitu kan minatnya tinggi banget lah. Tapi ditonton gak menarik ya. Pas gue tonton kok gue nya gak seneng gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gue udahin aja. Ya, berarti mungkin tapi ada yang menarik ngobrolnya. Ada yang menarik ada gitu kan, tapi yang nggak menarik banyak banget. Kan ngulik-ngulik pembicaraan nih, anjing capek lagi, effortnya luar biasa. Ya kita udah nanya, jadi gimana gini. Lu gimana? Ya gitu aja. Bukan opini, tapi jawaban iya atau tidak. Atau iya, gitu aja. Padahal udah pertanyaannya harusnya dijawab dengan dengan penjelasan yang lebar gitu kan. Ya gitu deh. Iya. Ya pokoknya. Wah itu PR gila. Pokoknya aku sih suka. Iya. Ya gimana sih orang suka? Ya ngerti tapi kenapa anjing. Ya kamu tahu kan gitu. Iya. Ya, ngerti kan gue ngomongnya gitu. Ya gue gak tahu. Jadi bukan karena desakan netizen. Yang dipermasalahan netizen saat itu adalah orang bilangnya gue mengobjektifikasi seksual. Iya. Menjual seksual cewek-cewek ini ke YouTube gue untuk demi konten.
Padahal untuk sampai upload kan banyak proses yang terjadi. Contoh, yang pertama adalah mengajaknya. Sopan gak sih gue ngajaknya? Gitu kan. Yang kedua adalah gue memberikan kenyamanan sama si narasumber. Dia nanya pakai baju apa? Gue bilang terserah lu yang menurut lu nyaman. Gue boleh minta foto yang high res gak? Buat gue taruh di poster. Foto yang mana? Terserah lu yang menurut lu nyaman. Dikasih. Ya gak? Abis syuting, gue selalu bilang ada yang mau diedit gak? Gitu. Kalau gak yakin gue kirim dulu low resnya. Buat ditonton. Nanti lu catat nih menit keberapa yang menurut lu pengen dipotong, lu bilang aja. Udah sama-sama concern dong. Iya. Iya dong. Tetap aja diserang. Ini katanya tete gede banget. Lah emang tetenya gede. Ya, lu pakai jaket juga tuh tete gede aja udah. Dia kan pakai baju ketutup. Gitu. Kok nyalahin tete dia? Iya. Nyalahin pola pikir lu lah yang porno. Nah, tapi ini yang gue perhatiin ya. Kalau cowok, gue akhirnya menemukan teori lah. Kalau cowok ngupload concern atau enggak, ngupload cewek seksi di platformnya mereka, itu adalah objektifikasi seksual. Tapi kalau cewek yang upload, itu namanya kebebasan berekspresi. Ya, lagi-lagi cewek selalu benar. Dan yang ngatain gue adalah para pengguna OnlyFans. Bukannya kita sama ya? Bedanya gue sesuai persetujuan loh. Ya bedanya lu mungkin persetujuan diri lu sendiri gitu kan. Mereka bilangnya kebebasan berekspresi. Kalau gue, kalau cowok yang upload itulah objektifikasi seksual. Ya gitu lah. Ya emang agak susah lah. Iya. Mendingan tidak usah didebat. Iya, ya udah. Jadi ya saudara-saudara ngobams ya kan? Iya, mahasiswi. Iya berhenti bukan karena desakan. Ya karena gue pengen aja tidak seseru itu ternyata ngobrol. Nah gantian nih gue sekarang mau nanya Mas Soleh. Nanya apa? Iya. Tadi kan lu ngasih 3 pertanyaan. Gue akan ngasih 3 pertanyaan deh. Yang pertama. Apa? Tamu yang paling gak suka selama interview lu siapa? Nggak ada. Semua yang gua di mana di sini? Enggak. Di channel lu? Nggak ada. Semua yang gua wawancara tuh harus gua suka. Oke. Kan bukan kerjaan. Oh, dan yang kedua pertanyaannya adalah tamu yang lu harapkan obrolannya menarik tapi enggak lagi, biasa aja. Belum ada yang sampai biasa aja, tapi ada yang gua pikir tidak sesuai ekspektasi lu lah. Bukan tidak sesuai ekspektasi, apa di luar enggak ini enggak gini nih. Gak usah keenakan lah. Enggak, lu bakal tahu jawabannya enggak. Yeah. Yang ternyata gue pusing menyimaknya. Oh. Itu antara dua-duanya basis. Yeah. Satu Bongki, satu Thomas Ramdan. Oh. Itu jawabannya pusing. Jadi gue tanya apa? Wah, kayaknya pikirannya itu 2 basis Indonesia memang rumit. Oh. Jadi bukan di luar ekspektasi. Justru mereka menjawab terlalu banyak sampai gue pusing. Apa ya gitu? Iya, yang kayaknya pola pikirnya tuh wah serumit permainan bass mereka. Skill-skill. Iya, soalnya banyak juga. Gue pikir gue dong yang pusing. Ternyata orang-orang juga ini kok ngomongnya pusing banget ya. Oh, mereka menyadari juga? Enggak, yang penonton. Penontonnya. Dua-duanya pokoknya si Bongki dan Thomas itu sama-sama tuh 2 basis Indonesia yang kalau nerangin tuh wah, rumit gitu. Rumit yang padahal pertanyaannya simpel soal hidup mereka tapi kayak wah gitu menerangkannya tuh dengan ya rumit lah itu maksudnya 2 basis Indonesia tuh. Iya. Pertanyaan terakhir. Ada gak sih narasumber yang pengen banget lu undang tapi lu terlalu gengsi untuk bilangnya? Aduh, entah kalau gue ngajak dikiranya gue butuh dia lagi. Ada gak, Le? Belum ada sih. Belum ada? Belum ada. Masa? Yang gua undang tapi belum, yang gua tanya belum bisa, Iwan Fals. Oh. Tapi gua gak gengsi, gua sih gak pernah gengsi. Gak pernah gengsi ya? Enggak. Untuk nanya gitu? Enggak, gua mah tanya aja. Bener. Akan asal sopan kan? Iya. Bukan yang gimana gitu? Iya, ngapain gengsi? Iya, enggak sih. Ada yang ngajak collab lu tapi lu gak mau? Ada aja. Ada? Siapa? Lu gak mau nih, kayaknya gak seru deh di YouTube dia. Oh enggak, bukan gak mau. Ngajak gua collab tapi gua gak collab balik. Oh. Si Aca. Aca Street Answer. Teman makan. Iya, teman makan. Oh, gue respect sama dia. Maksudnya karena gue temenan, oke, gue mau collab collab di YouTube dia. Meskipun kan gue kalau collab gue nggak lihat
subscribers atau ngelihat berapa. Betul, yang penting lu suka. Ya yang penting gue nyaman sama orangnya. Ya udah gue makan. Pas lagi makan tuh. Terus si krunya yang nanya, ini kita nggak diwawancara. Enggak, gue bilang. Terus si Acanya kayak, ya gue belum cukup ini ya, belum cukup layak ya buat masuk Soleh interview. Jadi gak enak. Iya, ya malah dibahas lagi. Lu juga bilang apa? Terus gue bilang, gue alasannya berisik. Tapi kayaknya si Aca sadar. Apa ya, gue belum ini ya. Sebenarnya bukan layak nggak layak sih ya. Ya emang belum. Kalau kita nggak mau aja kan gitu kan. Iya, terus si Acanya juga kayaknya sadar gitu. Ya gue nggak ngikutin band dia soalnya. Jadi gue nggak tahu. Lu pernah nggak sih dibayar untuk interview orang? Kalau Solehun interview nggak akan dibayar. Nggak nerima uang? Nggak. Kalaupun yang gue dibayar itu ini kayak liputan kantor. Oh iya. Kalau Solehun interview itu murni nggak akan gue monetize, atau kalau orang minta, oh ada yang itu, yang gue tolak, yang mau nyaleg, wawancara dong gue. Siapa? Adalah sekarang dia jadi, pokoknya sempat bos label, sempat kerja di maskapai, pokoknya memang orang lama di dunia hiburan. Terus dia lagi kapan, wawancara gue dong. Lu kenal tapi? Kenal. Bos dia pokoknya orang top lah kalau di manajemen. Dan kalau di dunia hiburan itu di industri musik emang udah punya nama. Terus gue bilang, enggak ngapain? Kan gue menarik di industri di pop. Emang ngapain lu mau minta wawancara gue? Gue mau nyalek. Enggak, ngapain lu? Gue nggak mau wawancara calon anggota dewan gitu. Itu yang gue terang-terangan tolak, nggak mau gue bilang. Dia gimana reaksinya? Diem. Ada juga band apa sih? Band ska gitu. Apa sih yang baru 15 tahun anniversary? Sekali? Bukan. Aduh, ini cukup ini kok namanya. Artificial Life? Bukan. Coba sebutin band ska Jakarta. Banyak tuh, ada beberapa. Ada band ska yang baru 15 tahun berarti lama dong? Iya, band lama. Bukan. Underground, masih underground. Iya. Mainstream. Band yang tuton gitu ya, yang jas-jasan ya? Kayaknya sih ya. Pokoknya dia bilang gitu, Kang, saya dari manajemen ini mau dong wawancara. Kenapa? Enggak, kita ngeluarin single yang baru 15 memperingati 15 tahun kita berkarya. Enggak gua balas lagi. Pertama, band ska itu pasti banyak orangnya. Iya. Kamera gua sempit. Ribet pasti. Lu beras section aja nih, udah 3 orang, 2 orang. Gue udah kebayang, ini kayaknya banyak nih, minimal berlima kan. Dan lu pakai tangan. Iya, gue ribet nanti, udah gitu gue gak kenal mereka. Nanti paling kayak fotobok. Iya, gue gak kenal. Dan gue gak kenal sama mereka. Udah gitu yang minta band, manajernya. Dan nguliknya lu bingung kan? Iya, gue gak kenal mereka dan gue belum pernah nonton mereka manggung. Iya. Terus gue gak dengerin karyanya, jadi gue, ya udah gue diemin aja gak dijawab. Gue cuma, emang kenapa ini? Udah, gue lupa balas lagi. Ada juga yang penyanyi cewek yang minta wawancara. Terus gue ngeles. Ngeles gimana? Gue lupa ngelesnya apa. Ya nanti ya. Oh gitu. Iya. Ya udah, kita balik lagi ke Gofar Hilman. Tadi sampai mana ya kita ngobrolin, sampai lupa ya. Nah, kemarin kan lu kayak sama Nikita segala. Lu ini enggak Jamping enggak? Apa? Jamping. Deket-deket gitu. Enggak sih, biasa aja. Maksudnya ya gak jemping-jemping amat lah. Sama Siska Ae jamping gak? Belum pernah ketemu gue. Tapi kan video call. Videonya kan berbahaya itu kalau di Twitter. Iya. Cuma emang pernah bikin konten video call doang. Tapi sebelum itu emang sering video call. Tapi biasa aja, kebanyakan juga ngobrol sih, Le. Karena sibuk memikirkan pertanyaan jadi tidak sempat jamping ya. Iya, kayak banyak yang pengen dikulik gitu. Tidak sempat jamping. Gerak dikit ya lah, ngangguk dikit lah, ngangguk. Coba. Gitu.
Gak sampai mosing. Ngangguk. Iya gitu. Nyenggol dikit. Reaksi ilmiah aja, Iya, reaksi iya. ilmiah. Gak keterusan tapi. Kalau rencana lu di 2020 yang kandas gara-gara corona apa? Banyak banget. Gue pengen bikin acara off air gue ke 6 kota. Si Ngobam off air. Gue pengen bawa ke 6 kota gitu kan, terus gagal. Terus tiap 2 bulan sekali gue pengen bikin acara off air kolaborasi sama bikin merchandise, tapi gue bikin kayak Ardhito. Iya, yang pertama itu Ardhito. Kayak gitu. Tadinya mau sama Kunto Aji, kita udah bikin konsep segala macam, terus kandas semua lah. Jadi tiap bulan masih ada acara off air. Tadinya. Tahun 2020. Dan ini tiap bulan. Bakal tahun depan? Gue nggak tahu apakah masih ada semangat yang sama nih. Tergantung semangat gue sih. Kalau lagi nggak mau ya udahlah. Bisa jadi idenya ganti lagi. Bisa ganti lagi atau berkembang gitu. Kalau sekut itu kan clothingan baru juga kan? Baru, itu mah clothingan egois lah. Di sana tuh mobil gue, iya. Muka anjing gue, muka gue, motor gue, kata-kata gue, jam gue aja masuk. Itu kayak beli nggak beli tuh bodo amat. Tapi kayak gue pengen ada sisi egois gue tuh yang bisa dijadiin komoditi gitu. Iya, karena kalau lolos udah grow. Ini harus ada lebih sisi gue nih. Lebih personal gitu ya. Tapi kayak gue herannya banyak yang beli. Yang paling laku yang mana merchandise? Yang mana ya? Oh, yang gambar motor gue yang Astrea tuh. Oh, itu laku tuh. Sama yang ada tulisan persekutuan duniawi tuh best seller sih itu. Iya. Dan gara-gara lu semua orang ngomong per titik-titik duniawi. Sampai ini orang kayaknya, aduh. Lu sendiri gimana sih rasanya? Semua orang kayak menggunakan kosakata lu kayak. Kadang-kadang gue merasa gue jengah juga sih. Tapi gak apa-apa lah ya gitu kan. Dua apaan sih nih, misalnya ketemu orang kayak bong sekut gitu kayak aduh apaan sih gitu. Kayak ada gitunya. Cuma ya udah ya. Iya kan pasti lu pernah nemu dong orang kayak wes per apaan duniawi ngomong di depan muka lu. Wih pergoparan duniawi. Ada satu, gue mungkin gini ya. Mungkin ketika dia tuh terlalu, kalau peran duniawi sekali gak apa-apa lah. Iya. Bisa ketemu, wih pergoparan duniawi nih, lagi perokaan duniawi. Lah kenapa semua kata-kata lu gituin? Jadi kayak, gitu nih, apaan sih lu gitu. Jadi norak gak? Iya sih emang norak sih. Ya cuma kan norak, it's my middle name ya. Jadi ya udahlah. Biarin aja, mereka juga kayak, mungkin mereka pengen akrab tapi dengan gak tahu caranya gimana. Dan banyak yang so akrab sama lu jadi so asik ya. Iya, merasa kayak udah kayak, woi bro banget gitu kan. Yang jadi paling apa? Kalau nawar-nawarin, yang paling berasa ketika nawarin kerjaan sama sama pengen jadi pegawai gue gitu. Ngelamar tuh kayak so asik. Dianggapnya karena lu orangnya wah kayaknya asik. Iya, subjeknya adalah terima gue ngap. Wah udah ada ngap gak bakal gue baca. Gedek banget gue orang bilang ngap. Iya, gak bakal gue baca, udah langsung delete, gak bakal gue buka tuh email. Sama kui. Bos Q. Tapi banyak sih banyak. Oh yang kocak lagi waktu itu gue ini Le. Buka lamaran pengen cari driver. Iya. Ya, ternyata gak cuma cowok yang lamar, cewek banyak loh Le. Terus? Lamarannya gini gue inget banget. Dikasih foto, anjing cakep lagi. Pertama di headnya tuh head emailnya. Siap mengantarkan Bang Gofar kemana saja, bahkan sampai Bobo. Menarik. Perlu dipikirkan. Driver merangkap escort. Cuma enggak, akhirnya enggak. Karena nanti pada akhirnya lu yang harus nyetirin juga ya kalau itu kan. Enggak enak. Iya. Iya enggak lah. Oke, karena sudah saatnya kita berpisah, gue mau ini dong nanya. Boleh. Kalimat bijak yang memotivasi lu apa yang paling yang menurut lu anjir yang keren banget kata-kata yang buat lu ini? Aduh gak ada lagi, gue bingung nih kalau disuruh kata-kata bijak beneran deh. Dari Mike Ness mungkin? Kutipan lirik. Iya, yang anjing keren banget. Ini gue banget deh. Gak ada gue bingung. Gak ada? Gak ada. Kalau moto hidup lu apa? Lakuin sekarang aja sih.
Udah misalnya ada apa nih lakuin sekarang. Gue tuh paling gak bisa nunda-nunda leh. Bagus ya, bimbo sekali ya. Iya. Berbuat baik, Janganlah ditunda-tunda. Dan gue orangnya memikirkan waktu gimana caranya biar efektif. Oh. Misal gini, ada 3 kerjaan dalam satu hari, gimana caranya bisa selesai semua. Hitung waktu tuh, dari segi macetnya, dari segi nunggunya, gue hitungin semua. Nah kalau janjian sama orang, gue bahkan nggak on time tapi before time. Biarin gue yang nunggu daripada, gue lebih seneng gitu. Makanya tadi lu datang 1:30 ya? Iya, dibandingkan gue ditunggu. Lebih beban gitu. Kalau lebih nunggu mah gue gak apa-apa, gue bisa nyantai. Gitu. Setidaknya nggak bikin orang lain gak enak. Betul, ya? Betul. Oke, sungguh etos kerja yang baik sekali saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, ternyata di balik penampilannya yang urakan, Gofar Hilman ini seorang yang sistematis dan terencana ya. Iya. Memandang hidup jauh ke depan. Iya. 10 tahun lagi, gitu. 10 tahun lagi mau ngapain kira-kira? Waduh, gue pengen punya bengkel cat dan toko velg gede. Toko apa? Toko namanya? Suku otomotif, Wow. rims. Udah didaftarin belum itu suku otomotif? Udah dong. Daripada bermasalah. Bener. Iya ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara terima kasih sudah menyaksikan Tripod Show. Terima kasih Gofar Hilman ya. Thank you Soleh. Semoga bisnisnya makin berkembang ya. Amin. Semoga dapat jodoh. Mau nggak didoain dapat jodoh? Boleh. Nyari yang kayak gimana? Apa? Nyari yang kayak gimana? Nyari yang apa ya? Yang aku nggak ngerti sih gue. Yang gede aja kali ya. Apanya? Percaya dirinya untuk berhubungan baik lebih serius gitu. Okay. Iya. Oh senangnya yang gede percaya dirinya? Iya. Padahal kan kalau yang... Gue senengnya cari yang di atas sih. Oh gitu? Suka cewek yang di atas. Soalnya kalau di bawah tuh berisik, banyak motor lewat kan. Kamar di atas tuh lebih tenang. Ya, tapi kalau di atas tuh katanya jadi dia yang dominan. Iya, karena kan kamar gue di bawah, di atas. Iya. Woi ambilin minum gitu. Oh. Iya mah gitu. Gue ke atas lagi. Oke saudara-saudara, jadi silakan diambil hikmahnya ya. Bahwa kalau Anda ingin seperti Gofar Hilman, Anda harus tahu apa yang dituju beberapa tahun ke depan ya. Jadi dia ini tidak seberantakan yang kita kira ya. Mungkin di luarnya penampilannya seperti urakan apa adanya, tapi ternyata dia punya bucket list. Jadi kalau Anda ingin sukses, tulis dulu prioritas hidup berarti ya. Betul. Luar biasa ternyata. Ternyata inspirasional sekali. Terima kasih. Hikmah namanya nggak raskal. Betul. Ya, sekali lagi kalau kalian mau punya anak, jangan kasih nama Raskal. Ya. Karena nanti harus diganti nama jadi Abdul Gofar. Oke, terima kasih Gofar Hilman. Thank you. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Tripod Show. Saksikan Tripod Show minggu depan dengan bintang tamu yang juga menarik ya. Saya Soleh Solihun. Gofar Hilman pamit. Dadah. Bye. Tripod Show, sit and relax.